Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa Gimana, kabar? bagaimana? Nah, saya ingat kalau bosku itu panggilan di PU, di bisnis online seperti itu. Ya, nggak apa-apa, Anda kan bos. Gimana? Ini banyak bebek di sini Pak, suaranya nih Pak. Ya, karena Bebek angsa ya. ya, angsa itu di Cina kan dijadikan polisi karena sensitivitasnya tinggi, Pak. Masa sih? Oh iya, membantu kepolisian. Di Polisi. Cina, tapi kalau di banyak negara kan biasanya dogi. Kenapa? Bapak pelihara bebek angsa? Eh, Apa yang dicari dari bebek angsa? jujur saja sebenarnya saya lebih nyaman kalau ini fungsinya begini. Jadi ketika ada orang asing, sensitivitasnya tinggi. Jadi dia bersuara. Jadi sebelum tamu ketok pintu gitu sudah kakak. Jadi kita tahu ini ada tamu yang akan datang gitu. Kayak anjing ya? Ya kan. Ya jujur saja sebenarnya menurut pandangan pribadi sensitivitas anjing dan kecerdasan anjing menurut saya pribadi itu lebih ini. Tapi kenapa pilihan ke angsa ya faktor sosial, Pak. Kalau faktor selera saya lebih senang anjing. Ada ndak keinginan pelihara anjing? Saya pernah pelihara, Pak. Oh itu? Ya pernah pelihara, tapi dibunuh orang mungkin atau dia mati. Tapi memang begini karena gini, saya pahami pada diri saya tidak hidup sendiri. Saya punya istri, saya punya anak, saya punya orang tua, saya punya saudara yang maaf dalam tanda kutip syafi'i sekali, yang masih menganggap bahwa anjing ini sesuatu yang sangat najis begitu. Nah itu harus saya hargai dan saya tidak keberatan akhirnya saya ganti dengan angsa. Kalau pandangan Bapak sendiri tentang anjing? Nah ini saya membahas keilmuan Bang Andre ya. Iya nggak apa-apa. Ya kita membahas tentang ilmuwan. Kalau anjing ini sendiri, yang pertama misalnya mulai dari yang sederhana dulu. Yang pertama bahwa mungkin juga Bang Andre pernah dengar kisah-kisah sufi bahwa ada orang yang masuk surga nih hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Kenapa anjing yang dicontohkan? Kenapa bukan angsa? Kenapa dan semuanya? Artinya kalau di sini jangan ambil anjingnya, tapi bahwa nilai sosial yang ditimbulkan itu titik poinnya kan, bukan anjingnya gitu. Jadi bahwa kepedulian untuk habluminallah, habluminannas dan habluminal kainat, ma'al kainat. Jadi hubungan dengan sesama makhluk Tuhan itu di sana. Jadi ini. Kemudian kedua, misalnya yang lain dalam Al-Quran kalau tidak salah, dalam Al-Quran itu salah satu dari binatang yang dihalalkan adalah hasil buruan, Bang Andre. Ya. Hasil buruan. Fakta dan fenomena sejarah, orang berburu itu ditemani anjing. Kalau kisah Nusantara kita misalnya sang Kuryang yang ditemani oleh anjingnya berburu. Dan bahkan orang-orang tua kita juga dulu berburu ya dengan anjing. Gitu. Nah, dan saya yakin ini fenomena dunia karena banyak film yang masuk box office misalnya kan, film-film internasional lah. Ini juga yang menampakkan begitu. Jadi fakta dunia memang bahwa berburu itu dengan anjing. Tetapi dia dihalalkan loh hasil buruan itu, gitu sama oleh di dalam Al-Quran dihalalkan hasil Itu ya. buruan itu. Saya berasumsi bahwa hasil buruan itu ya pemburu juga dulu ditemani oleh seekor anjing. Karena anjing ini bersahabat dengan manusia ya. Ya, dan paling bersahabat dan begini Pak, anjing itu cerdas dan tidak pernah lupa Tuhannya. Ya, dan siapapun yang pernah memberinya itu dianggapnya Tuhan. Ya, hampir mirip. Pintar berterima kasih. Pintar berterima kasih. Kalau boleh saya pakai ini seperti Ali bin Abi Thalib, pintar berterima kasih Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ya lebih tinggi lagi Pak datarannya. Lebih tinggi lagi datarannya. Bahkan dalam kitab suci binatang yang masuk surga, ya mungkin binatang yang lain juga masuk surga kan, tapi yang disebut
masuk surga sebagai contoh itu anjing dalam Quran surat Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, kemudian dengan artinya bahkan Uzlah waktu itu ikut berjuang. Kan perjuangan Ashabul Kahfi itu berjuang dengan kesendirian kan begitu. Ikut berjuang itu dengan anjingnya sehingga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali, tapi anjingnya enggak hidupkan gitu. Masuk surga. Iya. Nah, ya, makanya saya katakan tapi kemudian ada ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Sekali lagi kita harus menghargai cara pandang masing-masing kan. Ulama berbeda pendapat. Ada hadis yang mengatakan bahwa khobar itu mungkin tidak kurang pas karena saya tidak pernah menelusuri lebih jauh. Suatu ketika Jibril akan mengunjungi rumah salah seorang sahabat Nabi, akan berkunjung ke mendatangi rumah salah seorang sahabat, ya kan? Iya. Jibril. Tapi tidak jadi masuk sana. Konon karena di rumah itu ada Anjing. Nah, atas dasar ini kemudian dan mungkin dasar yang lain, tapi yang saya tahu ini ulama ada yang menajiskannya, mungkin karena air liurnya, karena hadis juga yang mengatakan bahwa air liur anjing itu najis gitu kan? Iya. Karena air liurnya atau karena apanya? Nah, sehingga ulama berbeda pendapat. Nah, secara kebetulan seperti yang tadi saya katakan, beberapa orang yang berhak terhadap saya, ada orang tua saya, kemudian ada anak saya, ada keluarga saya, dan semuanya ini seide dengan itu, dan saya juga harus menghargai itu gitu kan. Akhirnya saya jatuh pilihan ke angsa. Padahal secara pribadi lucu loh bang, lucunya begini, ini nih. Hukum kita nih kan, Ya. hukum kita beragama nih, Iya. Al-Quran paling tinggi, kemudian hadis sahih tentunya. Iya. Setelah itu hadis yang berikut tingkatannya lebih rendah. Nah kemudian tradisi sahabat kan begitu. Iya. Nah informasi yang tadi tentang anjing itu ada yang itu khobar, bukan hadis. Tapi kok mampu mengalahkan kredibilitas ini yang membuat saya lucu gitu. Tapi bukan melakukan untuk kritik ini ya. Ini hanya diskusi ringan santai gitu loh bang. Nah terus yang lucunya lagi yang kedua begini. Jibril. Saya tidak ingin menyalahkan guru SD saya pak, atau guru ngaji saya. Dulu ketika guru ngaji saya itu dan guru SD saya mengajarkan tentang 10 malaikat yang wajib diketahui, Iya. dan beserta tugas-tugasnya. Sampai sekarang ajaran itu belum terbantahkan pak. Contoh misalnya Jibril, malaikat Jibril membawa wahyu. Itu kalau di nyanyian anak-anak pada waktu kecil kan. Ya. Jibril fungsinya membagikan wahyu. Dan kepada siapa wahyu itu? Jelas pak, kepada para Nabi. nabi. Nah, khobar ini mengatakan Jibril akan mendatangi rumah salah seorang sahabat Nabi. Untuk apa dia datang ke sana? Apa kepentingannya? Tidak ada kepentingan. Oh, dia fungsinya membagikan wahyu. Mau pesan show di sana? Lah kan ini hanya saja Pak. Intermezzo. Dibuat-buat berarti gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan itu. Tetapi apa ya? Apa kepentingan Jibril mau datang ke sana itu loh? Gerana nyodok ngupri. Nggak kayak kena. Oke, dalam nas yang lain dalam Al-Quran, Terus Jibril Pak bisa mendatangi orang lain selain Nabi, bisa. Iya. Tetapi pada malam Lailatul Qadar, ya. kan? Pada malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikah waruh, ya kan? Iya. Jibril disebut khusus untuk mendatangi orang yang memperoleh berkah pada malam Lailatul Qadar. Berarti tidak pensiun ya. Apa? Tidak pensiun sebagai pembawa wahyu gitu. Ya, tidak pensiun sebagai pembawa wahyu karena dalam nas yang lain. Nah ini saya pernah dengar orang bilang gitu. Loh, ya. Dia nanya ke saya, Iya kan? Bang, kalau tugasnya malaikat Jibril itu membawa wahyu, berarti
sekarang dia pensiun karena sudah nggak ada nabi katanya kan. Nah, ya. Nah, saya nggak bisa jawab kan. Nah barusan saya dapat jawabannya. Nah, karena ya di malam Lailatul Qadar Jibril turun dan disebut khusus dia turun itu, Pak. Untuk memberikan berkah kepada berkah Tuhan tentunya. Ya. Karena berkah itu datang dari Tuhan, Pak. Saya tidak percaya datang dari orang Berarti, lain. Jadi untuk ya, membawa berkah pertanyaan kepada apa Tuhan. namanya itu ya? Oh enggak. Itu benar karena kita mungkin Masa ya namanya orang nanya kan? Nggak Mungkin rasa seperti ingin ini, tahunya Bang Andre. kan? Karena yang bertanya itu juga tidak saya salahkan. Kenapa? Seperti tadi saya jelaskan. Karena itu yang diajarkan ketika masih ngaji sama SMA kan? Bahwa peran Jibril itu ya menyampaikan wahyu. Padahal kan gitu. luas sekali kan, dia pemimpin para malaikat kan? Pemimpin para malaikat dan semuanya seperti itu. Terus Ya, saya kira itu. dia nanya juga, bilang begini, kalau gitu bang, tugasnya malaikat Israfil kan itu niup trompet. Nah sekarang dia lagi ngapain katanya? Ya lain-lain doang ketuan dengannya kan. Nah, saya Nah ini serius ini, ada yang nanya saya. Ini tidak menarik kalau seperti ini. Jadi kalau misalnya itu semua ditanya, nanti lama-lama menariknya begini. Wah ini malaikat Atid ini mencatat kejahatan. Jadi tidak pernah mau tahu tentang kebaikan orang lain. Yang dia tahu hanya kejahatan saja. Nah kan betapa buruknya malaikat ini. Nah kan tidak menarik itu, Bang. Atau misalnya nanti dia akan bertanya lebih jauh lagi tentang, nah masa malaikat mengajarkan sihir kan begitu? Seperti yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala Harut Marut itu kan, mengajarkan sihir kepada manusia. Tetapi begini, soalnya gini bang, saya tergelitik gitu. Iya. Apa tugasnya malaikat Israfil sekarang nganggur Bapak dong? lupa hasil diskusi kita beberapa waktu yang lalu, Bang. Iya. Ada persoalan-persoalan asamiyat, Iya. ya kan? Yang tidak bisa didekati secara positifis. Iya paham. Ini Nah, pertanyaan, malaikat ini, saya nggak bisa jawab. Apa unin kan? ya enggak. Jadi malaikat Lain-lain ini doang ditanyain. malaikat ini harus didekati dengan normatif, harus didekati dengan keimanan, harus didekati dengan keyakinan. Tidak bisa didekati dengan positifistik, Pak. Iya makanya saya nanya. Iya. Sama Sampaikan pertanyaan orang. begini, Pak. Enggak sih dia ODGJ, dia normal orangnya, cuman tiba-tiba nanya seperti itu gitu loh. Yang lucu misalnya ya, ini lucu saja. Apa malaikat yang menjaga neraka juga tidak kepanasan? Atau malaikat yang menjaga neraka wahyu juga tidak kedinginan? Atau malaikat menjaga neraka tidak ingin tahu tentang nikmatnya surga? Atau nah ini kan ini juga jadi pertanyaan menggelitik. Nah dari itu, jadi itu termasuk persoalan-persoalan asamiyat namanya. Hal-hal yang kita tidak pernah tahu kecuali melalui berita dari Allah Subhanahu Wa Taala dan para nabinya, Pak. Jadi kalaupun harus dipaksakan mendekatinya seperti yang saya ulangi lagi diskusi kita yang sebelumnya. Kalaupun kita harus memaksakannya dengan pendekatan positifistik, absolutely 100% kita kita akan menemukan jalur buntu itu. Iya. Tidak mampu. Ya ini udah seperti sana kemari nih kita ngomong tadi ya. Ya. Dari bebek angsa ini. Terus apa bunyi di angsanya tuh? Ya. Abang kok nggak ada pelihara yang lain selain angsa? Burung, nggak suka burung bang? Tidak karena Mengurung ya? Nggak Iya. suka ya? saya suka kebebasan dan saya hargai itu. Ada niat pelihara harimau nggak? Kosnya yang terlalu besar, Pak. Sebenarnya saya ingin memelihara semuanya dan itu indah. Harimau? Cuma kosnya yang besar. Nggak takut digigit? Bukan takut digigit. Tidak ada takut digigit. Saya yakin kenapa orang bisa, kenapa kita tidak gitu loh. Jadi ketika kita memperlakukannya dengan baik, saya kira Atau buaya gitu kan? nah iya, kosnya besar. Itu mungkin bisa ya disarankan untuk mereka yang lagi terlilit hutang gitu ya.
Dia pelihara buaya di depan gerbang gitu ya. Jadi kalau orang takut kan, takut ditagih ya, dia nyuruh aja datang gitu kan. Pak ke rumah aja kalau mau nagih gitu kan. Tapi dia udah siapkan buaya di situ. Ini ide bagus kayaknya nih bang. Siap. Menarik. Tapi begini bang, Apa kira-kira tuh yang kalau lebih? alasannya itu, Hmm. kalau orang itu sudah mampu pelihara buaya, dia sudah bebas dari hutang. Ya, Karena kosnya besar pak. mungkin dia kan bisa kasih makan pakai tiren gitu kan. Kalau di sini kan banyak orang yang pelihara Enggak, ayam. kosnya besar. Kos buaya itu besar. Untuk kandangnya, untuk dia Ya. tidak lari, untuk keamanannya, Mungkin penjagaannya. dia bisa kasih makan debt Tidaklah. collector gitu kan. Ini pembicaraan yang meaningless ini pak. Ini pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Artinya bahwa ini jangankan kita mau pelihara buaya, pelihara anak hiu saja. Anak hiu ini, anak hiu kecil. Wah itu kosnya besar pak. Atau tidak usah, arwana saja. Ya paling dah untuk 1-2 hari minjem gitu loh. Ini lain berbeda. Kalau mau minjam ya Pinjam 2 hari ini soalnya ada yang mau ke rumah gitu kan. Udah jaga. itu berat pak. Berat udah minjamkan itu. Ya. Minjemkan buaya 2-3 hari. Buaya itu ya Kenapa namanya buaya pak, nggak payah? Ada pernah dengar dah itu? Apa karena ibu-ibu yang galak gitu ya? Buaya itu. tapi kalau memang itu kemudian kenapa para lelaki dikatakan buaya pak kalau dia anak Loh, saya pernah dengar buaya itu makhluk yang paling setia pak. salah pak. Selama dia ada di dalam air. Kalau dia di darat jadi buaya darat. Jadi kalau dia tetap dalam air dia setia. Iya, iya, sama. Dia tidak akan menjadi buaya darat kalau dia ada di lubangnya, Pak. Di lubang buaya itu. Ini pembicaraan yang ngalur ngidul ke sana kemari. Tapi kalau binatang paling setia itu ya anjing, Pak. Anjing ya? Ya, seperti yang tadi kita bahas. Kalau itu tidak diragukan. Dan kenapa Ashabul Kahfi mencontohkannya? Nah, tadi saya ngomong buaya itu, kalau istilah laki-laki hidung belang kan buaya Buaya. darat. Iya. Ada anjing gitu. Anjing yang tidak setia gitu kan. Ada chattingan itu. Pernah saya baca di YouTube kan? Iya. Di chat, ada yang dalam bentuk tulisan, tapi ada yang juga dalam bentuk obrolan kan? Ya. Marah si ceweknya itu sama laki-lakinya. Dasar lu, laki-laki buaya, dia bilang. Di mana? Iya, memang saya buaya. Lu kan lubangnya. Nah ini tapi ini udah menarik Bang Andre. Ini jangan diupload lah. Apa-apa, Bang, ini kan untuk dewasa. Ya seperti itu. Gimana kalau apa namanya? Saya pengen sebenarnya di sini tuh pengen lihat selain angsa itu ada apa gitu, mungkin Ya enggak apa-apa kalau Bang Andre mau nyumbang silakan saja. ular gitu. Ya enggak apa-apa. Saya siapkan tempatnya, nanti kemudian sekali seminggu Bapak bawain ke sini tiren dan semuanya untuk makannya. Nah karena saya enggak mampu. Begini Pak, bicara mengenai masalah piaraan, biar tidak terlalu ngalur ngidul nih. Bicara mengenai masalah piaraan, bukan berarti tidak dibolehkan dalam ajaran normativitas. Ya. Buktinya misalnya ada seorang sahabat dan periwayat hadis yang luar biasa, namanya Abu Hurairah, Ya. yang konon dia gemar kucing. Ya. Karena kucing itu hirun dalam bahasa Arabnya kan. Ya. Abu Hurairah itu ya pencinta kucing. Ya. Gitu. Tapi ada juga dalam sebuah hadis saya pernah membaca, ada seorang sahabat namanya Mughair. Ya. Kemudian yang namanya sebentar dulu. Yang namanya hadis itu kan begini Bang. Yang namanya hadis itu selu aqwaluhu wa af'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan afaluhu wa aqwaluhu wa takriruhu sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hadis yang jadi sumber hukum itu perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu merupakan personifikasi wahyu. Implementasi wahyu. Ya. Ya kan? Jadi
oh ini loh amandemennya, hukumnya Al-Quran itu. Nah kemudian diaktualisasikan sama kepribadian dan perilaku ketetapan Nabi, sehingga apapun yang keluar dari lisan Muhammad SAW, hadis posisinya Pak, sumber hukum dia, dan itu dijamin Pak dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tidak pernah. Semua ya, sama seperti Bang Andre tadi ngomong ngalur ngidul. Muhammad tidak pernah berbicara. Nah, bayangkan saja kalau itu jadi sumber hukum kan seperti itu. Nah, saya kembali lagi. Saya kembali begini. Buaya. Ya makanya saya kembali kemudian biar ada manfaatnya. Jadi binatang piaraan tadi ya. Ya. Ada seorang sahabat, karena seluruh perkataan Nabi itu merupakan dalil, dasar hukum. Ada seorang sahabat namanya Mughair. Ya. Suatu ketika Mughair ini ketemu dengan Nabi. Ya. Akhirnya ditanya sama Nabi. Mughair ini pemelihara burung. Burung itu dalam bahasa Arabnya toirun. Ya. Toirun, ya kan? To, ya, ro. Jadi toirun. Mughair namanya. Akhirnya Nabi bertanya, ya Mughair, hai Mughair, ditanya, ma balu bitoir, bagaimana keadaan burungmu? Ini sudah menjadi dasar hukum Pak. Ini sudah menjadi dasar hukum Islam. Dan untuk diketahui, ketika saya dulu pernah belajar di pondok pesantren, di ngaji gitu, dari hadis pendek ini Imam Syafi'i itu mampu mengistimbat 75 istimbat hukum. Salah satunya adalah ketika kita memelihara atau berani memelihara kucing, berani memelihara burung, maka kita bertanggung jawab atas keadaannya. Sehatnya, makanannya, minumnya, kebersihan, kita harus bertanggung jawab. Nah Nabi menanyakan itu. Gitu. Ya Mughair, ma balu bitoir. Dia pakai bal. Ma balu, dia pakai hal, keadaan. Balun itu lebih luas cakupannya. Segala keadaannya ya. Segala keadaannya. Dia lapar, dia minum, mungkin termasuk seksualnya juga. Jadi ketika misalnya kita pelihara burung yang jantan nih, kita harus carikan dia betina. Karena kodratnya ya. Karena kodratnya Pak. Nah, makanya saya agak kurang seide Pak sebenarnya dengan sistem kebiri itu. Ya. Ya, ada binatang untuk dia tidak berkembang biak dikebiri Pak. Saya maaf, saya tidak setuju karena berdasarkan hadis tadi. Iya. Bahwa dia harus menjalankan, dan itu hukum alam semesta. Lengkap sekali ya berarti ya. Oh iya, Islam itu luar biasa Pak. Agama itu luar biasa. Saya kira tidak ada pembahasan tentang itu. Oh ada. Makanya jangankan Bapak mau pelihara tikus juga. Aduh, ini harus di. Tidak dipelihara tikus, cuma dia hidup. Banyak itu. Wah, kalau mau ini lebih parah enggak Pak? Kalau mau penjelasan yang lebih hebat lagi Pak, wah luar biasa. Al-Quran. Iya. Al-Quran itu artinya bahwa Islam ini itu tidak ada yang luput ya. Tidak ada yang luput. Jangankan burung gitu kan sebagai contoh nih, burung sebagai simbol biara-biara, sampai makhluk terkecil. Sampai ada dalam Al-Quran tuh dia mengatakan begini. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladina amanu fayaqulu namadha aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Selanjutnya wa may yudillu bihi lal fasiqin. Nah, jadi innallaha la yastahi, sungguh Allah tidak akan pernah malu untuk memberi perumpamaan kendati seekor nyamuk. Pada waktu turunnya ayat ini orang-orang bertanya Pak, apa kitab suci ini, masa nyamuk dibahaskan begitu? Iya. Nah, tetapi zaman sekarang Pak, bayangkan berapa dokter yang hidup hanya gara-gara meneliti nyamuk. Iya. Berapa obat tercipta hanya gara-gara seekor milioner nyamuk. Jadinya. Oh itu. Iya Pak. Dia bikin baygon itu. Coba baygon satu perusahaan Pak. Berapa orang yang kerja, berapa orang yang belum lagi penelitian tentang penyakit larvanya, belum, Pak. tentang lingkungan ya. Apalagi hal yang lebih besar, luar biasa. Makanya dikatakan hampir tidak ada yang luput.
makanya bijak sekali kemudian Al-Quran. Fa'amal ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, faya'lamu annahu haqqun min rabbihim. Faya'lamuna annahu Haqqun al-haqqu min min rabbihim. rabbihim. Jadi mereka mengetahui, oh ini kebenaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang luar biasa, Pak. Iya. Dan ternyata, Pak, Iya. sekarang pandemi nih, Iya. musim pandemi. Lebih kecil dari nyamuk loh itu. Lebih kecil, orang lebih khawatir dengan yang lebih kecil-kecil itu, Pak. Iya. Iya kan? Nggak ada yang besar-besar itu. Kalau yang besar jelas pengetasannya. Nggak pernah ada PPKM gara-gara gajah gitu. Ya. Ini gara-gara virus. Nah, Ya. iya. Misalnya ketika ada buaya langsung kandangkan, selesai, Pak. Iya. Ketika ada harimau tangkap bius, selesai, Pak. Iya. Lah ya persoalan yang kecil-kecil ini, Pak. Nah, Nggak kelihatan nggak malah. kelihatan. Dan Iya. ada ya pepatah Nusantara, tidak ada orang tergelincir dengan batu besar. Iya. Ya kan? Betul. Nah, jadi itu. Jadi makanya kita kembali lagi ke binatang piaraan ini. Bang Andri ini sukanya nggak fokus. Cobalah fokus untuk Lah, satu titik itu. nggak bisa Pak, kita baru habis makan tuna ini. Oh iya. Jadi kecerdasan mulai Jadi agak fokus. banyak yang mau. Ini aja saya pengen nanya tentang daun apa ini Jadi, segala macam. Eh, Kalau saya lihat ini Ntar dulu, kita Sama. bicara tentang piaraan dulu. Jadi piaraan ini memang seperti tadi, Pak. Kalau Bang Andri memelihara burung, saya berarti orang pelihara perkutut pengen dengar suaranya, dia punya kewajiban mencarikan dia pasangan ya. ya artinya halnya keadaannya harus diperhatikan, Pak. Waduh. Kalau mau berpatokan pada dasar hukum Nabi tadi. Jadi Jangan-jangan misalnya ini- Bang Andri nih Ya. suka melihara dan sekaligus ingin apa namanya berbagi sedikit sama para pencinta binatang, ya. Ya. Perhatikan keadaannya kan begitu. Iya. Ya, perhatikan keadaannya. Jangan-jangan ada orang yang tergelincir ke dalam hukum yang berat, neraka gara-gara tidak ngasih makan burung, dia mati di dalam sangkarnya. Wah, ini saya tidak tahu juga ini, Pak. Kalau itu minta maaf, saya belum Nggak, tahu. maksud saya gini, tadi kan abang bicara tuh, ya kita sudah kurung dia, Ya, kemudian dia nggak kasih makan, ya. ya tanggung jawabnya kan, berarti yang dihukum tanggung jawabnya itu kan. Ya, tahu, Gitu. tahu. Ya. Makanya mungkin saya tidak memelihara yang lain, yang mampu saya pelihara ya hanya bebek itu. Dan hanya 2, Pak. Ya, Sebenarnya dia bisa beranak, tapi telurnya saya konsumsi. ya. Ada itu. Enggak, besok kalau dia sudah agak tua ya saya ganti saja gitu. Karena begini, kalau dia lebih banyak dari itu, sekali lagi Enak Pak telur bebek angsa Pak. lumayan. Karena begini Bang Andre, 2 ini misalnya dia berak 2 on sehari, misalnya kan. 2 on. Tapi dia menyuburkan ini Pak manggis yang Benar. namanya- Dan tetapi juga menyuburkan pernapasan kita karena baunya. Oh itu amoniaknya Tapi harus makanya dibersihkan. jadi bahwa tapi ada manfaatnya tetap kan. Jadi yang mampu saya pelihara ya 2 itu dulu. Ya. Oke Bang, abang nggak pelihara tokek ya di sini ya? Ada tokek di kamar saya besar tapi takut saya. Ada yang pernah Bang Andre nyari tokek. Nah kan banyak itu yang bisnis tokek Iya, yang nggak ada ujungnya itu. Nggak tahu saya. Jadi bahwa tokek Saya kemarin sempat pelihara tokek bukan giko. Istilahnya kalau sasak tuh ngadas ya. Saya kadasin lagi. jadi begini Bang. Apa istilahnya bahasa Indonesia ya kalau ngadas? Saya titip sama orang. Nanti kalau dia udah besar, Ya itu investasi Pak. kalau dia udah besar, Iya. misalnya saya bisa jual 10M, saya kasih dia 5 juta, senang dia. Ya itu investasi. Teman saya enggak tahu lah. Oke Bang, ini terlalu ngalur dan terlalu ngidul ini. Udah malam juga. Seharus ya makanya seperti saya katakan. Ya ini kan Fokus lah. pengen bercanda ya. Hmm. Mudah-mudahan
ada yang mau pelihara buaya nanti. Tapi menarik bang, burung artinya binatang piaraan ini menarik. Tidak sedikit loh orang dapat jodoh dari gara-gara beli binatang piaraan. Kok bisa? Oh, abang tahu Nabi Sulaiman? Oh iya ya. Nah, iya. Burung hut-hut. Ya, itu gara-gara kan kemudian Balkis jadi ininya, istrinya kan. Ya, Luar tapi biasa, Pak. Dan banyak kemudian skenario film, artinya para penulis film yang diilhami hanya gara-gara sama-sama suka sama anjing, kemudian ya hidup ya seperti itu, tidak suka hanya gara-gara suka sama ini. Makanya dari itu poin dari nanti kalau semua makhluk Tuhan itu ada nanti manfaatnya. nanya, nanti kalau didengar nih, kenapa suka ini, jangan-jangan ada temennya suka. Ini ada bahaya ini. Jadi seperti itu. Jadi Oke bang, thank you ya. 30 menit, 31 menit sudah kita lewati. Mungkin besok kita lanjutkan lagi. Saya berharap tetap itu channel wayang yang sudah bang rencanakan tuh segera diwujudkan. Ya, belum Jadi fokus. biar apa ya, biar runut gitu. Ya. Misalnya mau bicara tentang tokoh ini, kita bisa bicarakan. Sebenarnya saya ingin memulainya kemarin Bang Andri, tapi saya juga ingin, karena saya seorang pendidik ya, jadi saya ingin ada manfaatnya, ada manfaatnya, sehingga mungkin saya lagi mencari partner yang mampu memberikan autokritik, Ya. sehingga kita bisa menyelaraskannya dengan kejadian sekarang ini, ya. gitu. Kejadian-kejadian paling up to date kan gitu. Ya. Jadi misalnya setelah bercerita, oh kemudian ada dialog. Ya, Saya tidak suka menonton itu. Siap. Kalau menonton ya baca saja kan begitu. Jadi ada dialog sehingga menarik. Jadi pesannya dua. Pertama, bahwa bagi pencinta sejarah wayang, dia tahu oh cerita wayang itu begini toh dari awal sampai akhir kan begitu. Tetapi bahwa orang kontemporer juga tahu, artinya ada manfaat dari itu. Saya kira saya sedang mencari, mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini atau berakhir bulan ini, Agustus lah, sudah mulai kita on kan channel itu. Saya sudah ketemu partner yang pas, kemudian tinggal mendesain dan semuanya memulai. Oke bang, terima kasih waktunya. Ya, Bincang-bincangnya sangat menarik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam situasi yang luar biasa, dalam keadaan sehat, dan teman-teman yang menonton juga tetap sehat ya. ya. Oke bang, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.